Engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada, Tuhan Yesus hadir di situ. Oke, Tuhan Yesus mau berbicara secara khusus kepada ibu-ibu di dalam keadaan apa yang ibu-ibu sedang alami saat ini. Dan ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman kepada kami, dan Engkau yang mengurapi kami semua yang telah percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami bersyukur firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap kita pasti mengharapkan wabah pandemik COVID-19 ini segera selesai. Setiap kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, pergumulan, apapun juga tantangan, bahkan badai, kita ingin supaya itu segera selesai. Apalagi ketika kita berseru kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan kita minta supaya Tuhan menolong. Kita ingin supaya Tuhan segera menolong kita. Tapi
Banyak kali kita tidak mengalami apa yang kita inginkan. Nah, di Alkitab ada sebuah keluarga yang mengalami sebuah kedukaan, di mana salah satu anggota keluarganya sakit parah, akhirnya meninggal. Saudara, mereka hanya 3 bersaudara, 1 laki, 2 wanita. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Mari sama-sama kita akan baca dari Alkitab kita, dari firman Tuhan. Dan perlu saudara ketahui bahwa 3 orang ini, 1 keluarga ini, dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana tahu? Sampai firman Tuhan sendiri katakan seperti itu. Kita buka dari Yohanes 11. Yohanes 11 mulai 1 sampai ayat 6 saja. Saya bacakan buat ibu-ibu semua. Dan ibu-ibu bisa juga membacanya di tempat di mana ibu-ibu berada. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar. Kalau zaman sekarang WhatsApp ya, atau SMS kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu, di mana ia berada. Secara manusiawi, Marta dan Maria pasti kecewa, mengharapkan Yesus segera datang dan berdoa atau menjamah Lazarus sembuh. Ternyata Yesus sengaja delay kedatangannya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kisah ini seluruhnya, dan saya sangat menganjurkan ibu-ibu baca seluruh kisah supaya tahu kisahnya endingnya seperti apa. Singkat cerita, akhirnya ketika Yesus setelah 2 hari ada di tempat di mana Yesus berada ketika kabar itu datang, ketika tiba atau dekat tempat tinggal daripada mereka, Lazarus itu sudah meninggal, sudah dikubur, dan Alkitab mencatat sudah ada di kuburan atau dikuburnya 4 hari. Dan kalau 4 hari itu sudah berbau, sudah terjadi pembusukan, mulai terjadi pembusukan, paling tidak udah ada yang busuk. Saudara, ternyata Yesus datang, Yesus bergerak, Yesus bekerja, Yesus meresponi seruan dari orang-orang yang berseru kepadanya. Itu sesuatu yang sangat spesial. Dan dari kisah ini kita temukan bagaimana prinsip Tuhan bekerja. Supaya kita nggak kecewa. Supaya kita nggak putus asa. Apalagi kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Nah, 3 prinsip yang saya temukan di sini. Yang pertama, Tuhan bekerja. God works. Tuhan bekerja sesuai dengan tujuannya. Bukan tujuan kita. Tuhan bekerja atau melakukan pekerjaannya, pelayanannya terhadap keluarga ini bukan berdasarkan tujuan daripada mereka, khususnya tujuan dari Marta Maria. Tapi Tuhan punya tujuan sendiri. Alkitab mencatat di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, ini yang menjadi tujuan kenapa Tuhan sengaja delay kedatangannya 2 hari. Totalnya jadi 4 hari baru datang. Lazarus sudah keburu meninggal dulu. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan yang jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia dari tujuan yang Marta dan Maria kehendaki. Saudara, ternyata tujuan akan menentukan persiapan dan prosesnya seperti apa. Contoh, kalau istri saya membuat tempe orek, ada kacang dan teri, ini bukan sekedar buat-buat begitu saja, ada tujuan. Sebelum mengerjakan ini, istri saya punya tujuan. Dan antara lain tujuannya adalah untuk menambah menu makanan buat kekasih-kekasih istri saya. Yaitu siapa? Saya sebagai suaminya dan anak kami, Febri. Saudara, ini tujuan. Karena dia punya tujuan yang mulia supaya dapat memberkati lewat apa yang dia kerjakan buat kami. Dia kerjakan, dia persiapkan ini semuanya dengan luar biasa. Dia pilih tempe, beli tempe yang terbaik tentunya, dan kacang, dan juga prosesnya yang terbaik. Kenapa? Supaya tujuannya tercapai. Demikian juga, kalau Tuhan bekerja, Tuhan punya tujuan, bukan tanpa tujuan. Kalau sepertinya pandemi COVID ini belum selesai, bukan berarti Tuhan diamkan dan Tuhan tidak punya tujuan. Tuhan punya tujuan, saudara. Dan tujuan Tuhan jauh lebih mulia daripada tujuan manusia. Oke, kita akan masuk dalam hal yang kedua. Tuhan bekerja sesuai caranya, saudara. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah setiap orang, setiap keluarga, setiap bangsa. Bahkan Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang seluruh dunia hadapi saat-saat ini. Tuhan punya cara. Saudara, Marta dan Maria menginginkan ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu sakit, Yesus segera datang, doakan, tumpang tangan, sembuhkan. Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah keluarga ini. Bukan tujuan supaya keluarga ini dimuliakan, tetapi Allah, Tuhan dimuliakan. Yesus Kristus dimuliakan lewat peristiwa atau lewat penyakit ini. Itu yang Yesus nyatakan di ayat 4. Saudara, di Alkitab selain kisah ini, ada kisah-kisah lain yang menyatakan bahwa Tuhan punya cara untuk menyelesaikan masalah setiap orang. Salah satunya adalah seorang jenderal. Kemana-mana dia memimpin pasukan untuk berperang, dia selalu menang. Tapi ketika dia pulang, dia buka baju, dia mendapati tubuhnya itu, dia kecewa dengan tubuhnya karena dia mengalami sakit kusta. Nah, singkat cerita adalah salah seorang pembantunya itu menyarankan dia untuk pergi ke Israel, untuk dia mendapatkan kesembuhan. Nah, ketika di Israel, dia jumpa dengan seorang nabi, Nabi Elisa. Nah, ketika dia datang ke tempat kediaman Nabi Elisa, Nabi Elisa tidak keluar, tidak mengunjungi, tidak menyambutnya. Nabi Elisa berseru dari dalam rumahnya, menyuruh Naaman panglima itu untuk berendam di sungai Yordan 7 kali. Saudara, Naaman sedianya di awalnya dia marah-marah. Ngapain? Aku mengharapkan supaya Nabi itu keluar untuk doakan aku, tumpang tangan atas diriku. Tapi aku disuruh berendam, bahkan disuruh berendam di sungai yang kotor. Lebih kotor dari sungai-sungai yang ada di negaraku. Tapi oleh karena ajudannya itu terus memberikan dorongan motivasi yang baik untuk supaya panglima ini menuruti saja, akhirnya singkat cerita Naaman lakukan, dan benar Naaman mengalami kesembuhan yang luar biasa setelah dia berendam 7 kali. Khusus buat Naaman ya, berendam 7 kali, dia mengalami kesembuhan total. Dikatakan pulih kembali, kulit tubuhnya bersih.
Luar biasa, Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah setiap orang, setiap keluarga. Keluarga saudara juga, keluarga saya. Tuhan punya cara tersendiri. Yang ketiga, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat, dia tepat waktu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu siapa? Pada waktunya Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya karena kita tahu 3 prinsip ini, yaitu Tuhan bekerja sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Yang ketiga, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Kita harus lakukan 3 hal agar kita terus berada di dalam tracknya Tuhan, di dalam kegerakannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam cara Tuhan bekerja dalam 3 prinsip ini. Nah, 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita tetap percaya kepada Dia. Siapa Dia? Juru selamat saudara dan juru selamat saya. Satu-satunya juru selamat dunia. Juru selamat seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Bahkan juru selamat atas bangsa negara kita adalah Yesus Kristus, Tuhan. Kenapa? Karena masalah terbesar manusia sudah diselesaikan di kayu salib. Apatah lagi masalah-masalah lain. Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya. Tetap percaya kepada Dia. Dan Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan keluarga saudara berjuang sendiri. Dia menyertai saudara dan saya. Kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia begitu amat sangat mengasihi, mencintai kita. Dan kasihnya tidak berubah. Tetap percaya kepada Dia. Yang kedua, tetap terkoneksi dengan Dia. Tetap bangun hubungan pribadi dengan Dia. Tetap semakin lama semakin intens kita bangun hubungan dengan Dia. Lewat doa, puji sembah, kita bersyukur kepada Dia. Dan juga kita membaca firman-Nya tiap hari. Agar kita temukan kebenaran demi kebenaran. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguatkan, meneguhkan iman kita. Yang membuat kita antusias dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dan firman Tuhan itulah yang memerdekakan kita dari kekhawatiran, dari ketakutan, dan juga bahkan ada cobaan godaan untuk kita meragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Tetap yang kedua adalah tetap terkoneksi dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang ketiga, tetap beraktivitas, berkreativitas. Terus move forward, bergerak maju, lakukan apa yang bisa kita lakukan apa yang ibu-ibu bisa lakukan. Sementara kita menantikan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan menyelesaikan masalah negara kita. Waktunya Tuhan menyelesaikan masalah saudara dan saya, masalah keluarga kita masing-masing. Kita terus kerjakan bagiannya kita. Tuhan akan kerjakan bagiannya Dia. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tahu cara yang tepat buat saudara dan saya. Tetap lakukan yang terbaik. Yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, buat juga orang lain sesama kita. Ada satu ungkapan statement dari seorang motivator dunia yang namanya John Maxwell, seorang gembala. Dia katakan begini, Allah lah yang memilih apa yang kita alami. Kita tinggal memilih bagaimana kita akan melaluinya. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita terus jalani kehidupan ini dengan antusias. Damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan itu menguasai hati pikiran kita senantiasa. Dan kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita, kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu saat ini, ada satu pergumulan, ada satu kerinduan. Bahkan yang sudah lama, ibu-ibu utarakan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan.
Tapi sepertinya sampai saat ini belum kunjung tiba jawaban dari Tuhan. Bolehkah saat ini ibu-ibu taruh tangan ibu-ibu di dada ibu masing-masing? Saya mau berdoa buat ibu-ibu semua. Juga buat saudara-saudara, mungkin selain ibu-ibu ada pria-pria yang juga sedang menghadapi satu pergumulan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan ingat prinsip kerjanya Tuhan. Kita pegang biar kita tetap percaya. Kita tetap terkoneksi dengan Dia. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya masing-masing. Engkau yang memperhatikan pergumulan kami. Engkau tahu seberapa besar kemampuan kami, kelemahan kami, kekuatan kami. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan kepada mereka ya Bapa. Dan kami percaya, hamba percaya, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau menyediakan yang jauh lebih baik apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkatimu, keluargamu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kasih Allah Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, tetap antusias. Karena kasih karunia Tuhan menyertai saudara dan saya. Shalom.